Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat Allah yang telah kita terima, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat hidayah taufiknya, sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu rangkaian ibadah wajib? Apakah itu berupa rangkaian ibadah sunnah? Sehingga alhamdulillah ketika kita dibangunkan Allah Subhanahu wa taala dan sampai detik ini kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan malam qiyamul lail di bulan Ramadan ini, dan ada barangkali di antara jemaah yang malam pertama qiyamul lail di Ramadan ini. Kita tidak mempertentangkan antara keduanya punya dalil yang sama. Yang jelas Ramadan tetap mulai tanggal 1 Ramadan. Nah, jadi sepakat kan? Bila Ramadan mulainya 1 Ramadan. Habis cerita tu. Jadi bila mulai masuk 1 Ramadan, habis cerita. Jadi jauh itu saja supaya jangan terjadi pertentangan satu sama lain. Kenapa demikian? Di dalam rumah tangga lakinya tadi supaya puasa, istrinya matang batikai, dia tak bersalah. Bila 1 Ramadan awallah puasa. Jadi jawabannya bila awak puasa mulai 1 Ramadan. Yang menjadi masalah dia awak yang tak puasa. Itu yang jadi masalah. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim, pemuda, jamaah Masjid Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini adalah kita ambil momentum Ramadan dalam rangka memperbaiki diri kita. Kenapa demikian? Memang Ramadan itu dari tahun ke tahun lah awak jalankan. Mungkin awak ada SD, mungkin awak ada mulai TK, mungkin ada awak umur 5 tahun, 6 tahun sampai ini. Mungkin ada juga dan tahun kepertama mulai. Mungkin ada juga dan tahun gini mulai. Tapi yang kita ambil adalah bagaimana momen Ramadan itu dalam rangka memperbaiki diri awak. Sehingga kita mendambakan dia bila jelah tiba Ramadan kuih. Dia lain kat tiba je Ramadan, lain kat dapat je balik ke Batam je Ramadan besok apa. Banyak harapan-harapan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agih jualah hamba kesihatan ya Allah. Panjangkan jelah umur hamba ya Allah. Agih jualah rezeki hamba ya Allah supaya hamba bisa bertemu dengan Ramadan. Kenapa? Karena ada setitik harapan. Nah, kita tunggu di bulan Ramadan itu. Karena ada sesuatu yang kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu. Karena Ramadan itu adalah momen bagi kita untuk mentarbiyah diri awak, untuk mendidik diri awak, untuk merubah karakter.
antara diri awak. Sehingga hadis Nabi yang dikatakan man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita berpuasa di bulan Ramadan, kita menahan haus dan lapar, kita menahan dari hal-hal yang membatalkan, yang pada awalnya adalah halal tetapi di Ramadan di siang hari haram. Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban, iman dan perhitungan. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, dan menegakkan, qala tegakkan. Di malam hari kita menegakkan Ramadan, salat tarawih, salat tahajud, salat sunnah. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka memperbaiki diri awak. Bukan hanya sekadar ritual tahun ke tahun, tetapi adalah bagaimana momen diri awak, mendidik diri awak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tu ndak sio-sionyo panggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itulah hakul yakin. Karena orang-orang yang beriman itulah yang bisa menerima. Begitu pentingnya dan begitu dahsyatnya hikmahnya dari Ramadan itu sendiri. Baik itu berpuasa Ramadan maupun itu menegakkan Ramadan. Karena orang-orang yang hakul yakin tadi. Karena orang-orang yang beriman itulah yang mampu untuk merealisasikan panggilan-panggilan yang tersayang yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah kamu, karena puasa itu adalah juga telah diberikan kewajiban kepada orang-orang yang sebelum kamu. Jadi tidak awak saja yang dapat perintah, tapi jauh sebelum kita perintah puasa itu juga telah dilakukan, telah diperintahkan. Begitu pentingnya, begitu indahnya Ramadan itu sendiri, sehingga umat Nabi Muhammad itu sangat mendambakan, sehingga kita sangat mengharapkan datangnya Ramadan itu sendiri. Karena Ramadan itu bukan hanya awak saja yang dipanggil, tetapi orang-orang kaum sebelum kita ini juga telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar kita menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, lalu apa momen yang penting dari sekian banyaknya momen-momen yang ada di dalam Ramadan itu? Setidak-tidaknya adalah satu, mengendalikan diri kita. Awakku banyak penyakit. Yang lebih bahaya itu penyakit hati. Yang lebih berbahaya itu penyakit batin. Maka Ramadan itu adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita. Ada sebuah analogi yang diberikan oleh ulama. Ada sebuah cerita. Cerita ini punya hikmah yang sangat besar. Seekor ular yang masuk ke dalam gudang tukang kayu di malam hari, di mana tukang kayu itu tidak merapikan peralatannya, gergajinya. Pada malam hari ular masuk ke dalam gudang tadi. Dengan kebetulan ular itu melintasi gergaji kayu tukang tadi. Karena tajamnya mata gergaji sehingga melukai daripada tubuh ular tadi. Ular berpandangan, saya sedang diserang oleh gergaji. Lalu apa? Ular berpikir,
Apa yang berpikir? Ular matok seluruh gergaji besi tukang kayu tadi. Semakin marahnya ular tadi, semakin putus asanya ular tadi, sehingga ular itu melukai seluruh mulut ular tadi. Sehingga ular berpikir lebih dalam lagi. Saya harus mengeluarkan senjata pamungkas saya. Dililitlah seluruh gergaji besi tukang kayu tadi. Apa akibatnya? Seluruh tubuh ular tadi habis luka, habis binasa karena tajamnya mata gergaji tukang kayu tadi. Esok harinya tukang kayu melihat di gudangnya ada seekor bangkai ular yang sudah mati, yang habis kena luka seluruh badannya. Analogi ini apa yang kita ambil kesimpulan? Kemarahan ular terhadap gergaji tadi yang merasa ia sedang diserang, sehingga ular itu mengeluarkan seluruh kemampuannya, sakit hatinya. Apa akibat? Semakin besarnya amarah ular tadi, semakin melukai tubuh ular itu sendiri. Semakin banyak perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh ular itu, semakin banyaknya senjata-senjata, teori-teori yang diberikan oleh ular kepada gergaji tadi, merasa ia diserang, tetapi merusak diri ular itu sendiri. Apa artinya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia? Baitu puluh awak dalam kehidupan awak sendiri. Kalau awak tak mampu mengendalikan amarah di dalam diri kita, ketika tidak mampu mengendalikan emosi kita, maka apa? Kemarahan itu bukan untuk orang lain, tetapi kemarahan itu adalah untuk diri kita sendiri. Apa satu contoh? Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 13 itu Allah jelaskan. Di antara ayat itu, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu berburuk sangka. Apa yang aku sampaikan tadi, semakin marahnya seseorang, semakin marahnya ular terhadap gergaji tadi, bukan gergaji yang rusak, tetapi ular yang cerai-berai, tapi ular yang luka. Begitu pula ijtanibu katsiran minaz-zann, semakin banyaknya penyakit hati yang namanya zon, buruk sangka kepada orang lain, bukan merusak orang lain, tetapi merusak batin kita sendiri. Wala talbisu, dan juga kita mencari-cari kesalahan orang lain, dan juga kita menggunjing diri orang lain. Bukankah kita mengunjing diri orang lain akan merusak orang lain? Tidak. Tetapi semakin banyak kita menggunjing orang, dan semakin banyak kita mencari-cari kesalahan orang lain, ketika itu kita memperdalam luka batin kita sendiri. Semakin banyak kita buruk sangka kepada orang lain, ketika itu kita memperdalam luka batin diri kita sendiri. Baralah bahaya. Allah kau lapis sakit hati awak, apalah kau lapis awak dendam awak. Sehingga ada kaedah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin.
berkasih sayanglah kamu sesama orang-orang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, harga dirimu terhadap kekafiran. Apa artinya? Munculkanlah rasa kasih sayang sesama kita, munculkan cinta kasih sesama kita. Al muslimuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Bagaimana kita mewujudkan saudara itu? Berkasih sayang. Azillatin alal mu'min, berkasih sayanglah kamu. Aikun, momen-momen hari ini awak dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan ekonomi kita hari ini. Dak ada yang dak memakiak kini tu. Nan biasanya lain dan lain kini indak. Nan biasanya lain bapiti kini indak. Nan biasa dagangan lain biasa kini indak. Biasa perputaran dunia tu nan dunia tadi sandiwara. Tetapi hari ini kita dihadapkan suatu persoalan-persoalan. Kadang-kadang kita tidak tahu skenario apa yang terjadi. Ibu-ibu alama makiak minyak goreng nenda ado. Laibana ado inyola maha biasa sampai balai ribu, kinilah 23 ribu. Ada orang nak minyak nan pertama naik ke patang lah ribu. Keadaan awak kini terkait itu. Apakah merupakan itu segala teguran di awak? Apakah itu merupakan suatu azab di awak dengan cara Allah Subhanahu wa taala? Awak tak tahu. Bagaimana kita mengendalikan? Ini momen Ramadan ini. Man shoma Ramadanan, awak berpuasa. Man qama Ramadanan, awak tegakkan Ramadan. Awak isi Ramadan itu. Agar apa? Agar awak mampu mengendalikan diri kita. Agar apa? Agar ada rasa kasih sayang sesama kita. Jangan awak tak peduli jo kawan awak di sana awak, tetangga awak, nan kawan awak bertambah susah tu. Nan di sana bertambah susah, nan hidup awak you awak saya tak bisa. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala munculkan rasa persaudaraanmu itu dengan azillah, berkasih sayang. A'izzatin 'alal kafirin, bertegas-tegas terhadap kemungkaran. Ada kemungkaran, a'izzah. Izzah itu adalah harga diri, Pak. Awak harus punya harga diri. Ketika ada kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, jangan awak diam saja. Jangan awak hanya berdoa saja, Pak. Ada kemungkaran yang didatangkan ke kampung awak, hanya awak diam saja. Tak ada barusan dia mau biar sajalah. Ali tak akan mengadu, kamu biar sajalah. Ini salah. Allah katakan a'izzatin 'alal kafirin, punya izah kamu terhadap kemungkaran. Baca rohnya, cegahlah dengan tanganmu. Biadihi. Kekuatan yang besar tadi adalah kita berkasih sayang. Sapu lidih baralah kue sapu lidih. Tapi kalau lidih itu hanya berdiri satu saja, maka lidih tidak akan mampu menyapu begitu banyaknya sampah. Tetapi lidih yang kecil tadi bersatu ia dalam satu kumpulan, maka ia mampu membersihkan betapa banyaknya sampah-sampah yang berserakan. Kekuatan kita hari ini adalah kasih sayang. Kekuatan yang paling besar kita hari ini adalah rasa persaudaraan. Apabila rasa persaudaraan itu sudah hancur, Bapak jamaah yang berbahagia, hancurlah kita. Dan itulah yang dicuba-cuba untuk merubah, dan itulah yang dicuba-cuba untuk memecah-macah awak dengan berbagai macam-macam firqah-firqah, dengan berbagai macam-macam bentuk isu-isu yang kadang-kala awak satu sama lain saling menyalahkan. Sianan baulah di siku awak tak tahu. Kadang awak dibenturkan dari satu organisasi dengan organisasi yang lain, yang notabene adalah Muslim juga.
Kadang awak dibenturkan oleh informasi satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang notabene adalah kelompok Muslim juga. Ini ada apa? Jangan-jangan awak dipacah dari dalam. Jangan-jangan rasa persaudaraan awak mulai dicabik-cabik sehingga awak tak bisa. Bagaikan sapu lidi yang cerai-berai, yang tak bisa membersihkan begitu banyaknya sampah-sampah. Jamaah yang berbahagia, maka oleh karena itu perbaikilah azillatin alal mu'minin, berkasih sayang terhadap sesama mukmin itu. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa firriqab. Bagaimana rasa cinta kasih sayang itu tadi? Berikanlah harta yang kamu cintai kepada anak-anak yatim. Infak anak yatim awak bara tadi subuh 33.000. Anak yatim awak siku ada 20 orang. 33.000-nya. Wal masakin, banyak orang-orang miskin. Bara minus awak fakir miskin laporan keuangan awak 277. Jamaah yang berbahagia, mewujudkan azillah, rasa kasih sayang. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, berikanlah harta yang kamu cintai kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan kepada fi sabilillah dan ibnu sabil, wasailina wa firriqab. Jamaah yang berbahagia. Kedua, aizzatin alal kafirin, kamu punya izzah terhadap kemungkaran-kemungkaran. Apabila didatangkan orang kemungkaran di kampungmu sendiri, jangan awak diam saja. Biarlah ada mengadu ke awak tu, lain tak mengadu periuk nasi awak, biar saja. Salah. Kenapa aizzah? Kita punya izzah, kita punya harga diri. Ketika kemungkaran itu datang ke kampung kita sendiri, kita punya harga diri. Di mana letak diri awak? Di mana letaknya harga diri masjid kita, surau kita, sehingga orang semena-mena mendatangkan kemungkaran di kampungmu sendiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cegahlah dengan tanganmu. Tak mampu dengan tangan, cegahlah dengan bilisan, sampaikan. Tak mampu lagi, cegahlah dengan berdoa kepada Allah. Ramadan ini adalah doa-doa kita diijabah oleh Allah. Ramadan ini doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu. Terhindar kita dari berbagai macam maksiat. Sedangkan lai berdoa juga awak, lai menjalankan perintah Allah juga awak, lai diazab juga dapat ancaman juga dapat musibah juga awak. Apa lagi ada kemungkaran yang datang ke kampung kita sendiri, awak hadiahkan begitu saja. Awak hanya sekedar diam saja. Lendak kan mengadu ke diri awak, lendak kan mengadu ke keluarga awak, biar sajalah. Tak model itu. Kita punya aizzatin alal kafirin, punya izzah, punya harga diri terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, maka Ramadan inilah salah satu bagi kita momen memperbaiki diri awak, momen yang sangat-sangat bahagia, momen-momen yang sangat tepat bagi kita untuk memperbaiki diri awak, supaya awak menjadi insan-insan yang kamil, manusia-manusia yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan ini yang kita isi, Ramadan yang kita tegakkan, Ramadan yang kita lakukan ini akan membentuk karakter kita agar kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun,
agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga kita itu mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia wa bahagia, akhirat wa bahagia, dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga awal Ramadan ini akan memberikan suatu motivasi, energi baru bagi kita di dalam menghadapi kehidupan kita di masa yang akan datang. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.